Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy tentang NMAX Neo S Mas Bejo setelah 4 bulan 4 bulan bersama NMAX Neo S. Kali ini Mas Bejo akan menjelaskan ya tentang apa saja yang berubah dan apa saja hal-hal baru yang Mas Bejo dapatkan akhir-akhir ini ya, tentang beberapa hal yang ada di NMAX Neo S ini. Yang pastinya untuk perubahan yang sudah tak ganti cuma satu saja, yaitu pada bannya yang sekarang Mas Bejo memakai Michelin Pilot Street. Jadi bannya udah tak ganti ya, karena ban yang lama itu agak kurang well ibaratnya. Jadi Mas Bejo menggantinya. Itu perubahan yang pertama. Terus perubahan yang kedua adalah NMAX Neo S Mas Bejo ini punya temen sekarang di rumah. Jadi nggak sendirian lagi, yaitu PCX yang secara setirnya itu ada covernya atau New PCX 2025. Setelah ada PCX Mas Bejo, gimana perasaannya? Ya maksudnya seneng ya, karena ada dua opsi atau dua pilihan yang bisa Mas Bejo pakai. Dan nggak tahu ya, entah karena apa, setelah Mas Bejo beli PCX atau setelah ada PCX di rumah, Mas Bejo kayak semakin menyayangi NMAX Neo S ini loh. Rasanya sih kayak gitu ya. Bukan berarti PCX-nya itu kurang bagus, enggak. Tetap bagus, tetap keren, tetap luar biasa. Cuman untuk yang sekarang itu Mas Bejo semakin sayang atau semakin menyayangi motor ini. Ya wes, kita akan ulas santuy satu persatu. Mungkin video ini adalah video yang cocok ya bagi kalian yang sedang mencari-cari NMAX Neo S, informasinya. Jadi dicari-cari apa saja yang ada di NMAX Neo S lah. Kalian mungkin cocok ya untuk melihat video ini, sehingga nanti kalau beli motor atau beli NMAX Neo S itu lebih puas dan nggak salah pilih lah. Ibaratnya itu seperti itu teman-teman. Hal pertama yang ingin Mas Bejo jelaskan adalah tentang perubahan pada AVG atau average dari bensin ya, yang bisa Mas Bejo jelaskan pada kalian. Jadi di beberapa waktu terakhir itu Mas Bejo eksperimen mengisi dengan Pertalite. Jadi kan biasanya Pertamax dan Pertamax Turbo, cuman di beberapa waktu terakhir itu tak isi Pertalite teman-teman. Jadi bener-bener tak isi gitu ya. Jadi sisa 1 bar terus tak isi, terus sekarang sisa ini. Jadi Mas Bejo ngetesnya itu antara full ke tengah ini, itu isinya itu adalah Pertalite. Dan yang Mas Bejo temukan itu cukup mengejutkan ya. Ini nggak tahu, ini anggapan Mas Bejo pribadi karena ini sudut pandang Mas Bejo, yaitu sekarang secara average-nya itu agak lebih boros teman-teman. Nah ini kan trip satunya 137 km, ini kan tak mulai saat beli ban ya, atau saat ganti ban. Nah itu di 130 km 137 lah ya, 3 terakhir itu average-nya 39,6. Padahal Mas Bejo secara motor ya itu tak pakainya cukup standar saja atau sehari-hari saja gitu loh ya. Jadi nggak tahu ini lebih boros gara-gara Pertalite-nya atau gara-gara bannya yang nggak berat. Karena apa? Karena secara standar trip 2-nya yang sudah hampir 500 km itu 41,1. Ini tak pikir standar ya, average-nya. Selisihnya cuma dikit sih, sekitar 2 km. Cuman bagi Mas Bejo ya, di awal-awal beli itu secara average-nya itu antara 42 sampai 47 teman-teman. Nah, bahkan di perjalanan jauh pertama yang 60 km langsung nggak mandek-mandek atau 50 km lebih ya, ada videonya itu tembus 50 km per liter, dengan catatan waktu itu isinya adalah Pertamax Turbo. Nah itu apa ada yang bisa menjelaskan atau bisa bantu jawab, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Itu lebih borosnya itu gara-gara belum servis kedua, apa gara-gara bannya yang abses, atau gara-gara diisi Pertalite-nya. Kalau cara berkendara tak pikir sama Mas Bejo ya, standar saja lah ya. Riwa-riwi antar anak sekolah itu adalah perubahan yang tak rasakan
semenjak eksperimen Mas Bejo isi motor ini dengan Pertalite teman-teman. Cuman ya nggak begitu boros banget ya, jadi cukup ya 39,6 dan 41 itu ya kalau dibagi 2, 39 tambah 41 bagi 2 itu kan sekitar 40 km per liter. Itu adalah perubahan hal pertama yang Mas Bejo rasakan di 1 bulan terakhir atau di 4 bulan pertama Mas Bejo memiliki motor ini teman-teman. Terus selanjutnya adalah tentang bannya. Jadi bannya untuk yang Michelin ini cukup oke lah ya, cukup oke. Jadi Mas Bejo merekomendasikan, Mas Bejo ini nggak di endorse ya, jadi Mas Bejo beli sendiri. Untuk Michelin Pilot Street ini cukup Mas Bejo rekomendasikan untuk jalanan yang mungkin licin atau aspal yang basah, dan secara menggok-menggok atau manuver atau handling dan segala macamnya itu lebih enak, lebih stabil, lebih nyaman dan lebih pede saat belok-belok. Nah, itu adalah untuk Michelin Pilot Street ya. Seharusnya pihak Michelin menghubungi Mas Bejo gitu loh ya, karena memang dari dulu Mas Bejo pakainya itu Michelin gitu loh ya. Dan perubahan pada handling serta pada shock breakernya dengan tambahan ya, dengan di upgrade ban Michelin ini pastinya lebih baik teman-teman. Jadi lebih baik, lebih nyaman, meskipun nggak signifikan banget gitu loh ya. Meskipun nggak signifikan banget, lebih baiknya seperti apa itu cukup ya, cukup oke lah untuk kaki-kakinya. Dan NMAX Neo S, mungkin ada yang belum tahu, ini adalah generasi ketiga dan secara kaki-kaki dan shock breaker serta handling itu lebih baik dari generasi kedua. Jadi meskipun ini tipe Neo, ini berubah teman-teman. Jadi nggak hanya berubah pada motornya, nggak hanya berubah pada bajunya yang semakin keren kalau menurut Mas Bejo, tapi secara hal-hal yang dulu dianggap kekurangan itu sudah diperbaiki. Jadi shocknya oke, nggak ada masalah 4 bulan ini, dan memang lebih baik daripada generasi kedua. Jadi shock breakernya itu kalau dulu goncengan itu lebih nyaman itu saat bareng ya, karena ini nggak adjustable, nggak bisa disetting-setting. Sekarang goncengan sendiri pun itu juga oke, enak gitu loh ya, agak empuk. Tapi ya nggak empuk-empuk banget. Karena apa? Karena dibilang empuk banget itu shock breaker empuk bukan berarti jaminan motor itu bagus. Terus yang kedua adalah shock breaker depan itu juga apa ya istilahnya, dulu mentok, gampang mentok. Yang generasi kedua, generasi NMAX Neo S ini lebih baik teman-teman. Jadi cukup oke, cukup keren, dan memang luar biasa lah. Apalagi semuanya full LED, lampunya, apapunnya itu bermanfaat banget ya untuk hal-hal yang bisa Mas Bejo jelaskan. Jadi lampu jauhnya oke, lampu sennya oke, dan apapun yang ada di motor ini benar-benar dipikirkan oleh Yamaha, sehingga membuat kita yang beli itu benar-benar diberikan sesuatu yang sangat berkualitas. Jadi nggak usah pikir panjang lah ibaratnya. Kalau kalian ada dana dan dananya cukup, mending beli NMAX Neo S. Mas Bejo menyarankan yang Neo S ya, karena kalau Neo masih ada kontaknya. Kalau untuk NMAX Neo S ini sudah remote, itu pertama. Terus kalau NMAX Turbo itu kan ya masih generasi pertama NMAX Turbo ya, jadi masih belum tahu, belum teruji ya, secara apapunnya nanti itu belum teruji. Jadi Mas Bejo belum lihat, jadi Mas Bejo belinya NMAX Neo S ya, yang tak rekomendasikan, dan yang tak tahu NMAX Neo S ya NMAX Neo S ini yang tak rekomendasikan gitu loh ya. Untuk yang lainnya seperti hal-hal yang ada di sini, tapi kan nggak jauh beda dengan yang ada di generasi kedua, yaitu pada laci-lacinya itu luar biasa ya. Laci yang terbuka seperti ini memudahkan untuk keluar masuknya botol contohnya. Terus habis itu yang tertutup juga ada dua lah, jadi bisa opsional ya, yang bisa kita lihat untuk kabel dan segala macamnya. Kalau kalian menaruh HP di sini juga oke. Cuman kalau menurut Mas Bejo, kalau bisa jangan sih ya, kalau HP ngecas di sini. Mas Bejo berpikir apa ya, lebih nyaman ngecas di rumah kalau nggak darot banget. Untuk bagasi, meskipun hanya 25 liter, ini cukup opsional.
Dan hal yang keren dari NMAX Neo S itu yang nggak henti Mas Bejo katakan ya, yaitu pada plastik hitam di sini-sininya loh ya. Itu keren loh menurut Mas Bejo sih. Ini hitamnya itu nggak hitam banget, ada di sini juga. Maaf kotor ya teman-teman, dan lain sebagainya lah. Nah itu adalah hal-hal tentang yang ada di motor ini. Selanjutnya adalah tentang semenjak ada PCX, gimana Mas Bejo? Mas Bejo 10 hari yang lalu beli PCX terbaru ya. Dan semenjak ada PCX itu Mas Bejo merasa semakin bersyukur mempunyai NMAX Neo S. Jadi NMAX Neo S itu secara motor ya, itu agak sama secara konsepnya dengan PCX. Cuman secara karakter itu berbeda. Jadi sama-sama bagusnya. Kalau menurut Mas Bejo, ibaratnya tempe dan tahu ya, sama-sama dari kedelai. Atau kalau bola itu El Clasico lah. Jadi Real Madrid sama Barcelona. Jadi ya tinggal kalian suka seleranya yang mana, nggak perlu terlalu fanatik pada suatu pabrikan. Kalau menurut saya semakin sayang, semakin mencintai ya NMAX Neo S ini, karena memang secara konsep itu lebih sesuai sebenarnya. Jadi NMAX itu bagaikan batu ungkul, batu apa ya, batu gelonggongan yang dibentuk. Nah, jadi nggak dirangkai tapi dibentuk gitu, atau kayu lah ya, kayu yang dibentuk dari batu ungkul. Jadi kokoh banget, solid dan padat gitu loh ya. Apalagi dengan apa ya, apapun yang ditampilkan itu benar-benar berkualitas gitu loh ya, yang ada di NMAX Neo S ini. Sedangkan kalau untuk PCX, Mas Bejo nggak bilang jelek, tapi punya karakter yang berbeda. Jadi Mas Bejo bukan fan boynya Yamaha atau Honda, karena Mas Bejo beli keduanya. Mas Bejo hanya menyajikan kepada kalian tentang motor-motor. Jadi Mas Bejo beli, jadi nanti umpamanya ada yang cocok dengan apa yang Mas Bejo sampaikan di PCX, ya kalian beli PCX. Atau ada yang cocok dari NMAX, sukanya NMAX Neo, ya belinya NMAX Neo. Jadi Mas Bejo memberikan sajian dari sudut pandang pengguna. Jadi tidak hanya mereview di dealer dan test ride, tapi Mas Bejo beli sendiri agar Mas Bejo bisa sharing dan Mas Bejo bisa sampaikan kepada kalian itu seperti apa. Dalam 4 bulan ini servis gratisnya yang tak ambil cuma 1. Terus gratis olinya juga tak ambil di servis pertama. Cuman untuk olinya tak ganti lagi ya, di kilometer 800 itu tak ganti ya, yang apa ya kemarin ya, Castrol Magnatec 10W40. Nah, itu lebih enak, dan setelah 4 bulan ini nggak ada masalah di mesin dan segala macam. Dan kalau kita lihat secara suaranya itu seperti ini teman-teman. Nah, itu suaranya masih halus karena masih 4 bulan ya, dan secara kilometer juga sekitar 1300. Jadi 1354 untuk 4 bulan terakhir Mas Bejo pakainya. Jadi itu, jadi nggak ada masalah apapun. Dan untuk NMAX Neo S ini cukup simpel ya, secara menu itu cukup di tangan aja di sini, yang apa ya, yang bisa ditekan-tekan, nggak perlu di sini. Kalau PC kan di sini, itu pertama lebih simpel. Dan setirnya itu di apa namanya, di cara starternya itu kanan kiri itu bisa. Jadi ada kelebihan ada kekurangan. Kelebihannya simple untuk nyetirnya, apa untuk cara starternya di sini. Kalau untuk PC kan cuma kiri saja. Itu positifnya itu kalau biar gampang, kalau apa biar nggak mudah di starter kalau ada anak-anak ya. Ya tergantung lah, tergantung sudut pandang dan penilaian, karena pasti ada negatif dan positif dari setiap produk teman-teman. Terus apa lagi ya, ya sudah lah ya, mungkin seperti itu. Jadi Mas Bejo semakin menyayangi motor ini, semakin mencintai motor ini di 4 bulan terakhir. Semakin lama semakin cinta NMAX Neo S. Nah, kalau ada pertanyaan dan segala macamnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah tentang apa yang Mas Bejo sampaikan. Ya mungkin cukup videonya. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di iBejo Channel. Matur nuwun. Terima kasih.